itu. Kita meminta masyarakat itu partisipatif. Ya kan, masyarakat ini menjadi kontrol sosialnya. Ya. Kalau tidak ada yang mengontrol ya, nanti kan nggak ada. Ya, badan publik bisa semena saja, tidak menyampaikan informasi yang berkala atau tersedia setiap saat, sebagaimana yang dimanatkan oleh undang-undang gitu. Selamat datang di podcast Bawaslu Riau, ruang diskusi, edukasi seputar pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada. Gimana kabar hari ini? Semoga saya berharap kabar sahabat Bawaslu selalu dalam prima dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, sahabat Bawaslu, kali ini kembali lagi di podcast episode 6 bersama saya Laude Muhammad Aulia. Kita akan membahas topik seputar keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi Riau. Dan kali ini saya tidak akan membahas persoalan ini sendiri. Saya bersama Komisioner Informasi di Provinsi Riau, yaitu Bapak Tatang Yudiansah. Selamat datang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah Pak ya. Sebelumnya terima kasih banyak Pak sudah menyempatkan waktu di sini berbincang-bincang terkait dengan pembahasan kali ini, yaitu keterbukaan informasi bagi di badan publik di Provinsi Riau. Kalau Bawaslu mengundang kita siap. 24 jam. Iya baik, terima kasih Pak. Ya, kira-kira kita tahu Bapak ini kan merupakan komisioner Komisi Informasi Pak ya di Provinsi Riau. Nah saya mau tanya Pak, kira-kira apa sih Pak tugas dan fungsi dari Komisi Informasi itu sendiri Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk sahabat-sahabat Bawaslu ya. Yang menyaksikan podcast ini. Kami sangat mengapresiasi PPID Bawaslu Provinsi Riau, Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi. Ini sebuah inovasi ya. Artinya tidak hanya sebuah kantor, ruangan yang lengkap dengan meja layanan dan petugasnya, tapi kita memiliki sebuah inovasi yaitu podcast. Ini kita anggap sebagai jemput bola lah. Jadi tak ada alasan lagi untuk masyarakat publik tidak mengetahui peraturan-peraturan atau tupoksi dari Bawaslu Provinsi Riau. Nah baik, tadi pertanyaannya lupa pula saya. Berarti tugas fungsi pokok KI ya? Ya. Jadi Komisi Informasi ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Jadi Komisi Informasi inilah garda terdepan atau sebagai punggawa pengawal keterbukaan informasi di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa ciri khas atau karakteristik dari negara demokrasi itu adalah pencerminan dari keterbukaan informasinya. Tidak ada negara demokrasi yang tidak mengedepankan azas-azas keterbukaan atau prinsip-prinsip keterbukaan dalam tata kelola pemerintahannya. Nah, oleh sebab itu di tahun 2008, walaupun sebenarnya cita-cita kawan-kawan dari CSO, kemudian LSM ingin mempercepat Undang-Undang KIP ini terbit seiring dengan reformasi tahun 98, tapi baru tahun 2008 terwujud. Ya, 2008. Nah, seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang KIP ini, keterbukaan informasi ini, maka dibentuk pula lah berdasarkan amanah dari undang-undang tersebut dibentuk Komisi Informasi. Komisi Informasi pusat nasional di Jakarta dan di setiap provinsi itu dibentuk KIP provinsi. Dan dapat juga dibentuk di tingkat kabupaten atau kota. Begitu. Nah, tupoksinya sendiri yaitu mengawal undang-undang. Jadi kalau secara garis besarnya ada 3 fungsi pokok dari KI ini. Pertama, Komisi Informasi ini dia merupakan undang-undang Komisi Informasi adalah menjalankan undang-undang KIP. Jadi kita akan menjalankan undang-undang KIP itu. Kemudian Komisi Informasi ini menerbitkan atau membentuk juknis, petunjuk teknis standar layanan informasi publik. Oke. Jadi untuk petunjuk juknis dari pemilu itu disusun oleh penyelenggara pemilu gitu ya, KPU dan Bawaslu misalnya. Nah, bagaimana tentang KIP, keterbukaan informasi, itu juknisnya disusun dan diterbitkan oleh Komisi Informasi. Itulah produk itu yang kita namakan peraturan KI. Kalau di Bawaslu ada Perbawaslu, KPU ada PKPU. Nah, itu produk-produknya. Yang terakhir fungsinya yaitu kita menerima, memeriksa dan memutus sengketa.
dulu sebelum reformasi, kalau publik ini ingin mengetahui informasi-informasi yang sifatnya dibutuhkan oleh masyarakat, dia tidak punya jaminan, tidak punya hak. Tak ada undang-undang yang melindungi ya. Tak ada undang-undang yang mengatur berapa jangka waktu ya badan publik harus merespon dari permohonan. Kemudian jika tidak diberikan informasi itu pun tidak ada undang-undang atau hukum yang melindungi kita sebagai publik. Nah, semenjak undang-undang KIP ini terbit, setiap warga negara itu dilindungi haknya. Berdasarkan juga kalau kita lihat konstitusi kita di pasal 28F itu bahwa setiap warga negara ini berhak memperoleh informasi ya, mendapatkannya kemudian menyebarluaskannya. Inilah azas yang dipakai oleh undang-undang KIP itu sehingga kita berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa jika sengketa itu dimohonkan oleh publik kepada kita. Itu yang terakhir tupoksi kita. Oke. Nah, sebelum saya membahas lebih jauh ya Pak tentang Komisi Informasi. Sebenarnya di Komisi Informasi itu ada berapa divisi sih Pak? Atau berapa komisioner yang menahkodai Komisi Informasi? Di tingkat pusat itu Komisi Informasi komisionernya berjumlah 7 orang. 7 orang ya. Di tingkat provinsi itu 5 orang. 5 orang. Nah, kalau di Bawaslu kita kenal divisi kan, ada divisi hukum, regulasi gitu ya. Kemudian PP dan Datin. Nah, kalau di Komisi Informasi ini kita koordinator bidang, Korbit. Ada 3 bidang. Pertama adalah kelembagaan, kita mengurus kelembagaan institusi ya. Yang kedua adalah AC. AC ini bisa disingkat ESA juga, edukasi, sosialisasi, advokasi. Okay. Kita mengedukasi masyarakat, kita mensosialisasikan undang-undang KIP, dan kita mengadvokasi juga. Yang terakhir yaitu yang menjadi ruh dari KI sendiri yaitu PSI, penyelesaian sengketa informasi. Nah, ini tiga bidang ini. 1 orang ketua yang merangkap anggota dan 1 wakil ketua merangkap anggota. Jadi ketua wakil ketua itu tidak memegang bidang dia. Yang 3 lagi baru memegang bidang. Nah, di dalam undang-undang KIP itu kita dibantu oleh sekretariat ya. Di Provinsi Riau ini dibantu sekretariat yaitu pejabat yang membidangi komunikasi dan informasi. Itu berarti di Dinas Kominfo yang membidangi IKP-nya. IKP. Begitu bunyi undang-undang. Jadi kan kalau Komisi Informasi sendiri kan dia memonitoring Pak ya, ada beberapa informasi yang ada di beberapa instansi ya di Provinsi Riau. Nah, kira-kira kriteria pejabat atau badan publik atau lembaga pemerintahan seperti apa yang dimonitoring oleh Komisi Informasi itu Pak? Jadi setelah undang-undang KIP ini terbit, Komisi Informasi itu memiliki kewenangan gitu ya untuk memonitoring dan evaluasi seluruh badan publik yang ada di Republik ini. Nah, kita lihat dulu definisi dari badan publik. Badan publik eksekutif, yudikatif, legislatif atau lembaga negara atau lembaga penyelenggara yang sebahagian ataupun seluruh dananya bersumber dari APBD atau APBN. Kemudian sumbangan masyarakat dan luar negeri. Ini badan publik namanya. Nah, kalau udah terkunci seperti ini, rasanya seluruh lembaga di Indonesia ini berjenis badan publik. Baik itu dari eksekutifnya ya termasuk KPU, Bawaslu begitu kan, lembaga non struktural. Jadi yang kita monitoring itu adalah lembaga atau badan publiknya. Kita ingin mengawasi gitu ya, agar badan publik ini benar-benar mematuhi undang-undang KIP, bahwa badan publik ini benar-benar menjalankan tata kelola badan publiknya berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan yang ada di undang-undang KIP itu. Oke. Kan kalau berarti kan kalau misalnya lembaga yang dimonitoring informasinya oleh KI, berarti kan dia harus memiliki PPID itu Pak ya. Betul. Di masing-masing sebagai kelompok kerja ataupun lain sebagainya. Tapi bagi masyarakat sendiri Pak, seberapa penting sih informasi yang dimiliki oleh badan publik sehingga dia harus sehingga lembaga itu harus terbuka secara informasi gitu. Seberapa penting dia bagi masyarakat? Jadi kalau kita lihat spirit dari undang-undang KIP ini, pertama adalah ada 3 sebenarnya spiritnya itu. Pertama adalah transparansi, kemudian yang kedua akuntabilitas, dan ketiga partisipasi. Nah, transparansi dan akuntabilitas ini berada di badan publik. Jadi badan publik ini mesti transparan. Bukan hanya transparan sebenarnya, terbuka kalau bahasa undang-undangnya. Kalau transparan itu ya sekedar dia, ya udah kami transparan gitu. Tapi harus proaktif dong. Ya kan, makanya di website PPID Bawaslu ini dia proaktif mengumumkan informasinya. Nah,
Tapi tidak hanya sekedar itu. Kita meminta masyarakat itu partisipatif. Ya kan, masyarakat ini menjadi kontrol sosialnya. Kalau tidak ada yang mengontrol ya, nanti kan nggak ada. Ya, badan publik bisa semena saja, tidak menyampaikan informasi yang berkala atau tersedia setiap saat, sebagaimana yang dimanakan oleh undang-undang gitu. Makanya seluruh gerak-gerik badan publik ini ya dalam tata kelola informasinya ya itu diatur oleh undang-undang. Kemudian di Komisi Informasi udah menerbitkan juga peraturan KI-nya tentang standar layanan informasi publik. Jadi ada standarisasinya. Jenis-jenis informasi yang mesti harus disediakan oleh badan publik itu apa jenis-jenisnya gitu. Nah kemudian kita bagi lagi. Ternyata kualifikasi informasi publik itu ada 3. Jadi informasi yang harus diumumkan secara berkala. Ini kontennya ya. Jadi yang pertama tadi ada badan publiknya, ada strukturnya itu PPID tadi. Jadi PPID ini adalah sebuah organ struktur yang diberi kewenangan oleh badan publik tadi, oleh pimpinannya untuk mengelola transparansi di badan publiknya gitu. Berarti udah ada PPID-nya, ada pejabatnya, ada atasannya, ada petugas layanan, petugas pengumpul dokumentasi segala macam. Kemudian yang kedua pentingnya itu adalah materi, kontennya. Jadi kalau udah ada organ nggak ada materi kan percuma saja kan. Ada mic, ada podcast kita tapi nggak ada yang disampaikan. Nah jadi materi informasi ini penting. Pertama, informasi yang mesti disiapkan atau diumumkan secara berkala. Dia harus diupdate per 6 bulan sekali, ya kan? Kalau di Bawaslu mungkin kegiatan-kegiatan Bawaslu kinerja yang yang mengukur kinerja dari pimpinan maupun staf-stafnya gitu kan, kegiatan-kegiatan yang berdampak ke masyarakat atau mungkin regulasi karena peraturan itu bisa jadi berubah kan melihat situasinya. Nah itu kemudian informasi yang kedua, informasi yang tersedia setiap saat. Itu terkait produk-produk hukum, daftar informasi publik, profil badan publik. Nanti bisa saja pindah kantor Bawaslu ini ke pusat sana kan, ya kan orang jauh-jauh ke sini itu harus diumumkan sebenarnya. Jadi masyarakat bisa mengupdate ternyata kantor Bawaslu udah pindah gitu, itu profil. Ini baru terpilih kawan-kawan kita kan. Saya salam dulu nih buat Pak Ketua yang baru Pak Alnof Rizal dan unsur pimpinan Bung Amiruddin dan Bung Nanang yang baru terpilih ya. Pas kan 3 orang ya? Pas 3 orang. Alhamdulillah. Dan Pak Alnof menjadi ketuanya, ini memang kami utus sengaja. Nah, jadi Pak Alnof ini kami ikhlaskan dari KI biar menjadi ketua di Bawaslu ya. Nah jadi yang seperti ini kan harus kita umumkan berkala ya, karena ada pergantian terus di pimpinan ini. Ya, mungkin kalau saya tadi telepon kawan saya di Rokan Hilir, dia tidak tahu udah ganti ya ketua Bawaslu. Udah saya bilang. Nah, makanya ini kan partisipasi masyarakat jadi. Jadi masyarakat tuh harus juga berpartisipasi untuk memantau, mengawasi biar bisa menjadi kontrol sosial di badan publiknya gitu. Nah, yang terakhir informasi serta-merta. Informasi serta-merta. Tapi apa juga yang perlu kita garis bawahi juga ada undang-undang, ada jenis informasi yang mesti kita kecualikan. Itu hak dari badan publik untuk mengecualikannya. Oke. Itu. Nah, tadi kan Bapak bilang bahwa keterbukaan informasi publik itu kan merupakan perwujudan suatu demokrasi ya, agar bisa masyarakat memperoleh informasi itu. Tapi kalau kita lebih jauh, kira-kira korelasinya ada nggak sih Pak antara demokrasi dengan keterbukaan informasi itu sendiri di masyarakat? Iya, kalau kita menjadi sebuah negara kerajaan, itu nggak akan ada keterbukaan. Ya tentu sesuka hati raja, apakah mau memberikan informasi atau tidak. Tapi karena kita negara demokrasi, ya kan, yang kedaulatan itu berada di tangan rakyat, ini menjadi karakteristiknya, menjadi ciri khasnya bahwa keterbukaan informasi itu menjadi wajib. Tak ada negara demokrasi yang menutup-nutup informasi, gitu. Nah itu menjadi karakteristik. Nah sekarang kaitannya, mengapa kita harus terbuka ya, mengapa pemerintahan ini dalam tata kelola pemerintahnya harus terbuka, gitu. Sebenarnya tujuannya bukan hanya sepele untuk bagaimana masyarakat mendapat informasi, bukan hanya seperti itu. Macam mana nanti kalau di KI itu yang bersengketa LSM-nya itu aja gitu kan. Badan publik menghadapi jenis LSM yang melulu itu aja. Sebenarnya tidak sedangkal itu sebenarnya. Jadi keterbukaan ini tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Demokrasi tujuannya mensejahterakan rakyat. Keterbukaan juga mensejahterakan rakyat. Bagaimana rakyat mau sejahtera kalau dia tidak bisa berperan serta dalam ekonomi negara gitu. Misalnya saya selalu contohkan keterbukaan informasi di sektor nelayan misalnya. Ya kan? Ada bantuan ternyata untuk nelayan, ya kan, untuk pemberdayaan misalnya untuk pemberdayaan ikan senangin misalnya kan. Nah,
Tapi masyarakat nggak dapat informasi itu. Yang dapat hanya segelintir dari oknum-oknum yang menjadi tim ses, ya kan, kementerian itu aja misalnya, atau gubernur atau bupati itu aja. Nah ini kan menjadi tertutup. Nah masyarakat yang tidak bisa mengakses informasi tadi, bagaimana dia bisa berperan serta kalau dia tidak bisa mengakses informasi? Makanya mengakses informasi itu memang sebuah embrio dia. Dia memang titik nolnya itu di akses informasi. Dia dapat mengakses informasi, dia berpartisipasi dalam itu, dia menjadi bisa berperan serta meningkatkan ekonominya sehingga menjadi sejahtera. Nah, itu sebenarnya tujuan. Dan ini mimpi cita-cita dari negara kita. 2045 itu 100 tahun Indonesia menjadi negara yang yang setara atau berkekuatan ekonomi nomor 4 di dunia gitu. Tidak akan tercapai semua itu tanpa keterbukaan informasi dijalankan dengan benar gitu. Nah, itu kaitannya kira-kira, Bung Laude. Nah ini kan berbicara demokrasi Pak Tatang ya. Sekarang kan kita lagi menghadapi tahapan. Nah inilah kalau Bawaslu ini. Padahal ini keterbukaan informasi dia serempet ke demokrasi kan. Kita kan udah masuk ke tahapan pemilu ya 2024. Nah untuk dari Komisi Informasi sendiri, ada nggak persiapan untuk menghadapi perhelatan tahapan pemilu di 2024 ini? Kita mempersiapkan ini untuk Bawaslu ini sudah semenjak 5 tahun yang lalu. Oke. Itu makanya gimana, Pak? akhirnya diterbitkanlah peraturan KI nomor 1 tahun 2019. Artinya memang pemilu tahun periode lalu ya. Jadi ada perki khusus kita buat. Kita buat khusus untuk bagaimana penyelenggara pemilu ini mendapatkan pedoman keterbukaan informasi penyelenggaraan pemilunya begitu. Jadi kita sebut ini perki 1 2019 tentang standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan. Jadi dia dua ini yang disasarannya. Pertama standar layanan, berarti kita atur nih bagaimana standar layanan penyelenggara pemilu ini dalam menyikapi pemilunya gitu ya. Yang kedua kita atur PPSIP-nya, prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilunya. Itu yang kedua. Yang terus gendangnya dua juga. Ini kita pisahkan antara pemilu dan pemilihan. Karena pemilu pemilihan umum, pemilihan pilkada dan sebagainya. Jadi itu kita persiapkan khusus. Dan ini sangat membantu masyarakat spiritnya agar cepat, sebagaimana azas keterbukaan informasi itu cepat, tepat, dan biaya ringan. Karena kalau pengajuan informasi, ya di Undang-Undang KIP itu diatur bahwa pemohon itu kan memajukan informasi kepada Bawaslu misalnya. Itu kan 10 hari kerja harus direspon. Kalau 10 hari kerja direspon juga dalam konteks pemilu, kan lama. Ya kan 3 hari dah selesai barang tuh misalnya. Makanya di Perki 1 2019 ini kita percepat dia. Dia ada leg spesialis khusus. Jadi Badan Publik Bawaslu itu meresponnya nggak 10 hari, 3 hari saja. 3 hari kerja dia harus respon. Gitu loh. Ya kan? Respon. Kalau misalnya Bawaslu butuh tambahan waktu, yang semula di undang-undang itu 7 hari kerja, ini tinggal 2 hari kerja aja lagi. Nah itu model standar layanan di Badan Publik Bawaslu. Begitu juga penyelesaian sengketa di kami. Kalau kami dapat diselesaikan secara 100 hari gitu kan, dalam undang-undang. Nah di Perki 1 2019 ini tentang standar layanan ini, kita harus selesaikan 14 hari. Karena untuk memenuhi kebutuhan dari publik, baikkah publik itu orang partai kah, publik maupun publik mahasiswa, emak-emak kah, ya kan, remaja, terserah, yang penting publik dia gitu. Oke. Kan kemarin kan beberapa waktu lalu kan KI sempat ya Pak melakukan visitasi ke beberapa Bawaslu kabupaten kota. Nah, kira-kira ada catatan penting nggak sih Pak untuk Bawaslu kabupaten kota terkait dengan keterbukaan informasi publik mungkin yang menjadi catatan? Kalau saya melihat lembaga struktural yang sifatnya vertikal ini agak sedikit lebih maju ya, kemudian lebih terdepan dibanding badan publik yang dia memiliki otoritas di daerah gitu, seperti Bawaslu, KPU. Makanya ini harus diimbangi juga dengan semangat kerja dari kawan-kawan PPID, bahwa peraturan regulasinya itu kan satu pintu dari pusat. Artinya kalau kita tanyakan ada nggak DIP, ada, itu dari pusat. Ada nggak informasi yang dikualifikasikan menjadi informasi yang dikecualikan. Ada, satu pintu juga dari pusat juga. Tapi kalau daerah kan, Inhu dia punya sendiri, Bengkalis punya sendiri, makanya itu agak lebih mudah. Nah ini harus diimbangi juga dengan proses layanan ini. Jadi yang kami monef dan visitasi itu tidak hanya yang vertikal, tapi seluruh badan publik yang ada di Provinsi Riau. Baik itu Pemkapnya, mau Bawaslu KPU, kemudian ada badan publik
partai politik, ya kan, ada BUMD, ya. termasuk yang baru-baru ini seperti Basnas, KONI, PMI, itu semua badan publik dan kita monef. Nah, untuk sementara yang kami ini baru kita ambil ya data-datanya, belum kita nilai dari segala aspeknya. Bawaslu alhamdulillah masih bertahan lah gitu ya. Minimal untuk klaster dari menuju informatif ke informatif. Ya. Karena kan yang paripurna itu informatif. Kalau informatif ini udah sempurna semuanya. Dia punya badan hukum, dia punya regulasi, artinya apa namanya itu ya? SK peraturan ini dia punya. Kemudian dia sarana prasarana infrastruktur punya. Kemudian tentang konten materi dia punya. Inovasi pun ada. Nah, kalau seperti itu saya rasa tidak perlu saya sampaikan lah, nanti membuat bangga pula. Tapi yang menjadi catatan ini ya, menjadi catatan karena ini memang sebentar lagi kita akan masuk ke tahapan udah masuk sebenarnya. Udah masuk. Tapi karena ini udah mendekat-dekati hawa-hawa pemilu, jadi ada beberapa inovasi yang mesti terimplementasikan di tingkat bawah, gitulah. Karena Bawaslu ini kan provinsi, dia punya tingkatan di kabupaten kota, kan sampai ke TPS nanti kan, sampai ke TPS. Jadi kalaulah akses informasi itu hanya sampai di kabupaten provinsi saja, ya kan, artinya kan masyarakat agak berat mengakses itu. Tapi kalau akses informasi itu dibuka di tingkat sampai ke TPS dan kelurahan, ini kan memudahkan. Karena itu memang spirit dari Undang-Undang KIP itu. Bagaimana masyarakat itu mudah mengakses informasinya. Ini perlu kita latihan gitu, dilatihkan. Karena apa? Ketika nanti sudah masuk kita ke pemilunya, ya kan, masyarakat akan mengakses yang tercepat pasti di TPS, ya kan? Kalau Bawaslu di tingkat kecamatan, Panwas kecamatan. Kalau di tingkat kelurahan, dia ada kan? Panwas sampai di kelurahan. Makanya nanti sekretariat di kecamatan itu juga harus dibekali gitu, dibekali dengan pedoman Undang-Undang KIP ini. Bagaimana menata kelola, jangan sampai kawan-kawan di bawah itu justru membuka informasi yang dikecualikan. Itu saya agak khawatir tuh, karena ini kan menyangkut data nanti. Ada data-data yang dirahasiakan, kemudian hak pribadi, ya kan? Apalagi ini udah terbit nih, udah disahkan Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi. Jadi harus penuh kehati-hatian. Jadi kalau bisa memang Bawaslu sampai ke tingkat kelurahan tadi, sampai ke petugasnya itu dibekali dengan Undang-Undang KIP-nya. Jadi bukan hanya menyampaikan informasi publik saja, tapi juga bagaimana dia bisa mengkategorikan ini informasi dikecualikan sehingga dia nggak membuka itu. Karena begini, ada kejadian sehari yang lalu barusan, badan publik kita memberikan data informasi yang mestinya itu dikecualikan. Dan itu menjadi konsumsi publik, naik ke media gitu. Nah, ini udahlah dibuka, naik ke media pula lagi kan. Jadi bertambah parah nanti. Jadi mungkin itu yang catatan saya kepada Bawaslu. Yang kedua, inovasi juga. Jadi inovasi. Ini podcast sebuah inovasi, tapi kita perlu inovasi, kita lihat dulu petanya. Riau ini kan ada yang terjangkau internet, ada yang masih blank spot. Nah, ini Bawaslu mungkin punya pekerjaan juga untuk itu. Bagaimana yang internet oke lah, kita udah punya website gitu ya, sampai ke tingkat kabupaten kota, tapi yang belum tentu harus ada inovasi juga. Harus ada inovasi. Justru inovasi itu sekarang yang manual jadinya gitu. Karena kalau yang website ini udah udah dimiliki oleh Bawaslu sebenarnya. Nah, jadi justru bisa mencapai masyarakat yang di pedalaman tadi, di perbatasan, yang pulau terdepan, terluar gitu kan. Nah, Bawaslu harus sampai ke sana gitu. Itu semangatnya. Oke. Nah, kira-kira dari catatan itu ada nggak sih Pak tindak lanjut dari Komisi Informasi terkait dengan visitasi ke Bawaslu Kabupaten Kota? Jadi nanti kita akan mengukurnya itu kalau udah kita ambil datanya di tingkat kabupaten kota tadi, ya, kemudian ada hasil penilaiannya, nanti kita masukkan ke dalam ini ya, database-nya, barulah muncul nanti apakah PPID atau Badan Publik Bawaslu di tingkat kabupaten kota ini masuk kategori informatif atau menuju informatif. Tapi sebenarnya kita bukan ini bukan sayembara gitu ya. Ini bukan perlombaan, kita lebih kepada kalau kita inginnya seluruh badan publik itu informatif gitu. Jadi kita turun ke daerah itu melihat realita di lapangan, realita di PPID itu apa kendala di sana, apa kendala gitu loh. Ya kendalanya kadang-kadang masih bersifat
yang cerita-cerita lama juga gitu kan. Sebenarnya itu bisa diantisipasi sebenarnya gitu. Jadi saya lihat kawan-kawan di PPID ini terutama di sekretariat karena kan semenjak Perbawaslu yang baru ini kan PPID-nya itu berada di sekretariat ya kan, bukan di komisioner lagi. Sehingga ini lebih kawan-kawan sekretariat ini lebih leluasa gitu. Kadang-kadang kan pimpinan ini sibuk kan. Nah, jadi lebih leluasa di sana gitu. Mungkin itu dari kami, nanti hasil penilaiannya akan kita umumkan. Karena itu memang kewajiban kami, kita monef, kemudian kita nilai dan kita umumkan kepada masyarakat hasil penilaian tadi. Yang mudah-mudahan di tahun 2022 ini kita ada satu kategori khusus untuk penyelenggara pemilu dulu. Kalau dulu kan, kalau sebelumnya kan lembaga publik vertikal gitu ya. Masuk seluruhnya itu. KPU, Bawaslu, Kanwil Kemenak gitu kan. Apalagi BPN. Tapi kalau bisa kita nanti saya usulkan juga khusus penyelenggara pemilu gitu. Jadi mereka satu kategori gitu. KPU, Bawaslu, jadi walaupun bukan perlombaan ya, tapi dia menjadi satu kategori, nanti bisa diberi penghargaan khusus gitu. Gitu. Baik. Tapi Pak, kalau semakin banyak masyarakat dia meminta informasi kepada badan publik, berarti kan semakin antusias juga ya masyarakat itu dia ingin memperoleh informasi yang ada di masing-masing badan publik. Tapi dari KI sendiri ada nggak sih Pak upaya atau pengadaan program untuk menimbulkan antusias masyarakat terkait dengan informasi publik, terkhusus di Provinsi Riau? Iya, kita Komisi Informasi ini yang seperti ini memang menjadi kewajiban kita ya, mensosialisasikan undang-undang ini. Kalau ditanya kenal enggak KPK, kenal, tahu. KPU, Bawaslu tahu. KI, tak tahu deh. Kalau KI jarang tahu. Taunya justru KPI. Ya. Jadi kalau ada 10 orang yang tahu KPI itu 8, yang tahu KI cuma 2 orang. Artinya kan memang belum populer. Pertama, yang kedua memang undang-undang KI itu belum beradaptasi dengan baik dari masyarakat itu. Sehingga ini menjadi pekerjaan kita juga. Walaupun sebenarnya udah 2008 ya, berarti udah 14 tahun undang-undang KIP ini terbit, ya, banyak masyarakat yang belum tahu ternyata. Kita terus mengadakan sosialisasi ini, jadi bagaimana masyarakat berperan serta, bagaimana masyarakat itu udah dilindungi hak-hak informasinya oleh negara, itu harus tahu gitu. Nah, tapi di samping itu kita untuk mengimbanginya juga harus mengawasi badan publiknya gitu. Jadi kalau badan publik ini udah menjalankan prinsip keterbukaan tadi, justru dia butuh dengan partisipasi masyarakatnya gitu. Nah, jadi sebenarnya ada dua gendangnya. Pertama, kita juga menggalakkan sosialisasi ke masyarakat. Badan publik juga seperti itu. Kan badan publik kan menyuguhkan informasi ini untuk masyarakat juga. Jadi kalau masyarakat itu partisipatifnya tinggi, ya badan publik pun akan semakin matang dia kan untuk menyiapkan materi informasinya gitu. Betul. Tapi untuk di Provinsi Riau sendiri, Pak Tatang, kira-kira gambaran yang disengketakan biasa oleh masyarakat di KI itu kasus-kasus yang seperti apa sih informasinya? Ya, kalau dilihat, kalau kita presentasikan masih 80% itu masih soal anggaran. Anggaran ya. Padahal anggaran ini kan udah sangat-sangat terbuka sebenarnya. Tak ada lagi rahasia di antara kita gitu kan. Masa anggaran pun, ini podcast mungkin punya anggaran, jelas kan kita sampaikan ke masyarakat gitu. Jadi ini memang masih ada paradigma lama gitu ya, bahwa soal anggaran ini, soal duit negara ini menjadi rahasia negara katanya. Padahal itu udah banyak regulasinya, bukan hanya undang-undang KIP saja, undang-undang yang terkait pengadaan barang dan jasa itu juga menjalankan pengadaan barang jasa juga berprinsip transparansi gitu ya. Jadi kalau ditanya berapa banyak, ya masih 80% soal anggaran. Dan pemohonnya itu 70%-nya itu dari lembaga berbadan hukum. Artinya dia memiliki LSM gitu atau yayasan gitu ya yang mengajukan permohonannya. Kemudian kalau dilihat dari sisi pemohonnya itu juga belum bervariasi gitu. Masih 1-2 orang masih orang lama gitu ya yang selalu mengajukan setiap tahunnya itu aktif mengajukan. Bukan berarti dia mengajukan sengketa ini ya. Melihat sengketa ini kan kadang kita tidak bisa melihat di sengketanya saja sebenarnya. Kan prosesnya dari awal itu. Dari permohonan ke badan publik dulu. Mereka tidak puas di badan publik baru bersengketa gitu kan. Nah, sekarang kita harus lihat juga teliti masyarakat yang sampai bersengketa ini apakah memang hak-haknya itu nggak dipenuhi oleh badan publik
atau karena dia orientasinya memang bersengketa gitu. Nah, kan ada juga tujuan memang tujuannya memang gagal paham gitu. Ya kan? Ini memang tujuannya bersengketa ada juga. Makanya selagi dia masih dipayungi undang-undang gitu. Selagi dia persyaratan rukun syaratnya cukup, tetap akan kita periksa, akan kita putuskan itunya sengketa informasinya itu. Jadi kalau dilihat dari sisi anggaran itu, materi anggaran itu, makanya di tahun 2018 lalu kita membuat SK, itu SK KI Riau, gitu ya, surat keputusan KI Riau tentang dokumen anggaran itu adalah terbuka. Ada 5 SK kita buat, termasuk SK tentang anggaran ini. HGU misalnya itu terbuka. Jadi maksud kita, kalau ada permohonan informasi yang minta anggaran gitu, tak usah lagi dibawa mutar-mutar, tak perlu cari regulasi lagi. Tunjukkan aja SKKI itu, anggaran itu semuanya terbuka. Seluruh dokumen anggaran terbuka dari RKA, DPA, KUA, PPA itu semua terbuka gitu loh. Walaupun RKA itu nanti yang kita hari ini berikan belum tentu itu menjadi DPA 6 bulan kemudian enggak apa-apa. Nanti kan ada revisinya gitu. Jadi seluruh dokumen anggaran itu terbuka sampai kita membuat SK untuk khusus tentang dokumen anggaran tadi. Nah, itu masih seperti itu ya. Masih banyaknya materinya tentang anggaran gitu. Ya. Baik. Mungkin untuk kedepannya Pak Tatang ya. Kira-kira kan setiap lembaga itu kan pasti dibutuhkan kalau sekarang ini kolaborasi kelembagaan ya. Nah, bagi pandangan Pak Tatang sendiri, kira-kira sinergitas seperti apa yang harus dibangun untuk Komisi Informasi dan Bawaslu agar bisa bersinergi bersama-sama khususnya di Provinsi Riau? Ya, kalau sinergitas kita ini udah terbangun ya alhamdulillah, dan kita pun Komisi Informasi dan Bawaslu ini udah memiliki MOU di tingkat pusatnya. Makanya sebenarnya perkawinan antara KI dan Bawaslu itulah Perki 1 2019. Nah, itu memang produk anak kita itu. Artinya Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk memudahkan akses masyarakat, mempercepat gitu kan. Kita pun dalam sisi penyelesaian sengketanya juga memiliki kewajiban mempercepat sengketa itu. Ya kan? Walaupun semenjak periode lalu itu pemilu belum ada lagi sengketa khusus pemilu ini, dan mudah-mudahan tidak ada. Mengapa tidak ada? Karena memang Bawaslu itu udah informatif, ya kan. Jadi semua informasi yang diminta pemohon itu udah tersedia sebenarnya, sehingga puas masyarakat ini nggak mengajukan sengketa gitu. Nah, kemudian di Perki 1 2019 ini juga diatur hubungan antar lembaga begitu ya, bahwa pernah terjadi miskomunikasi antar sesama penyelenggara. Nah, saya sampaikan juga ini penting juga, di Perki itu disebutkan bahwa penyelesaian sengketa informasi itu antara pemohon dan penyelenggara pemilu, dan pemohon ini tidak termasuk penyelenggara pemilu, pemohonnya itu. Artinya kalau Bawaslu nanti membutuhkan informasi dari KPU atau DKPP tidak mendapatkannya, Bawaslu tidak bisa menjadi pemohon sengketa. Itu udah jelas di Perki 1 2019. Sehingga kemarin waktu kita di Pilkada yang tidak salah ya, itu sempat menjadi polemik lah. Akhirnya memang karena sinergitas tadi, akhirnya bisa kita selesaikan. Artinya kalau sinergitas yang terbangun di antara kita, ke depannya jika ada persoalan-persoalan yang terkait keterbukaan informasi, kita sebagai komisioner pun siap 24 jam untuk memberikan advokasi maupun edukasi ke masyarakatnya maupun kepada Bawaslu-nya. Itu. Karena kan Bawaslu juga sekalipun memang sudah mendapat predikat informatif ya Pak ya, tapi kita juga tetap harus memberikan informasi-informasi ini kepada masyarakat sampai ke tingkat yang tidak terjangkau, mungkin internet dan lain sebagainya. Jemput bola lah. Menjemput bola. Jemput bola kita sampaikan ke masyarakat ya. Tidak pasif gitu. Tidak menunggu saja. Mungkin ini menjadi PR juga untuk Bawaslu. PR, dan berarti PPID kita harus diperbanyak anggarannya. Ya kan, karena memang itu striker pencitraan Bawaslu ini di PPID. Jadi PPID mesti diberi anggaran yang pas. Saya rasa nih dengan kehadiran Pak Ketua kita yang baru ini memang yang tadi saya sampaikan, kita utusan dari KI kita, mudah-mudahan walaupun sudah baik menjadi lebih baik lagi. Karena itu tadi jemput bola. Jemput bola, masyarakat kira-kira terbantu enggak Bawaslu dengan pengawasan dari masyarakat langsung? Terbantu kan? Terbantu. Masyarakat itu adalah pengawas yang sebenarnya. Gitu. Makanya ada sekolah apa kemarin? Sekolah pengawas. Sekolah kader pengawas. Sekolah kader pengawas. Ini kan untuk ini kan memperpanjang ini kita kan, atau fokus kita di masyarakat. Meningkatkan partisipasi masyarakat. Meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah ini nanti jika
masyarakat itu ya kalau bisa terjangkau seluruhnya. Jadi masyarakat itu menjadi pengawas seluruhnya gitu dan terbantu kerja tupoksi dari. Karena kan kita tidak pungkiri bahwa pemilik saham terbesar kelembagaan itu ada di masyarakat. Jadi sehingga informasi-informasi penting yang apa yang dikerjakan oleh Bawaslu juga harus sampai ke masyarakat. Baik Pak Tatang, nggak kerasa kita udah berbincang-bincang tentang informasi publik. Mungkin ada kesimpulan atau closing statement dari Pak Tatang sebelum kita akhiri podcast pada hari ini. Kesimpulan, mungkin karena kita berada di ruang yang berkah ini ya, ini ruang PPID. Terakhir saya kesini belum ada podcast, tapi udah ada. Sekarang alhamdulillah. Sekarang kadang begini, kawan-kawan di PPID ini kan kerjanya berat gitu ya. Ada kerja tambahan. Kalau pejabat kita Bu Dona kan, Bu Dona ini dia kabak sebenarnya, tapi dia mempunyai tugas tambahan sebagai PPID. Jadi memang kerja tugas baru ini kalau bisa ini menjadi amanah menjalankan dengan keikhlasan gitu, ya kan? Karena kalau ini menjadi beban kerja, pasti nanti parameternya akan beda gitu. Tapi kalau kita ikhlas menjalankannya gitu ya, karena kita ikhlas dulu nanti urusan yang ini belakangan lah gitu. Jadi kadang-kadang kalau PPID juga sama dengan PPID yang lainnya. Di kabupaten kota itu kan PPID-nya Kadiskominfo. Kadiskominfo itu udah berat kerjanya, tapi harus dikasih lagi tanggung jawab menjadi pejabat PPID. Jadi kalau tidak beranjak dari sebuah keikhlasan memang agak berat gitu. Jadi saya selalu sampaikan kita menjadi ikhlas itu. Walaupun tidak dihonor, tidak ada hanya single salary ini, tak ada honornya, tapi itulah kewajiban kita dan saya yakin banyak hikmahnya di situ. Gitu. Amin. Apalagi PPID ini kan menjadi garda terdepan pencitraan dan simbol dari simbol pencitraan dan yang sangat dekat dengan masyarakatnya. Gitu. Nah, itulah kesimpulannya. Baik, terima kasih Pak Tatang atas pencerahannya kepada kami Bawaslu Provinsi Riau. Jangan bosan-bosan Pak Tatang memberikan advokasi dan juga edukasi ke kami. Kira-kira apa nih yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat terkait informasi yang ada di Bawaslu. Oke. Dan juga kepada sahabat Bawaslu, kalau misalnya ada topik-topik menarik tentunya jangan lupa di komen di kolom komentar Bawaslu Riau. Dan juga di podcast ini. Terima kasih banyak sebelumnya. Saya Laude Muhammad Aulia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.